Terkait dengan kasus PT DGI yang menjadi tersangka tindak pidana korporasi, KPK menyebut tidak menutup kemungkinan dapat ikut memidanakan para pemegang saham perusahaan tersebut. Dalam tindak pidana pencucian uang, salah satu nama pemilik saham PT DGI yang disebut adalah Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022. Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam penanganan pertanggungjawaban korporasi pasti akan didalami dan kemudian dikembangkan dugaan pemberian suap oleh perusahaan PT DGI. Untuk PT DGI, KPK menuding dua kasus yaitu proyek Wisma Atlet Palembang dan pembangunan Rumah Sakit Universitas Udayana Bali. Itu terkait dengan dugaan melakukan suap untuk mendapatkan proyek. Maka KPK akan mendalami apakah pemberian suap tersebut merupakan kebijakan, sistem, atau prosedur PT DGI. Pemegang saham suatu korporasi rata-rata menguasai rekening perusahaan sehingga dapat menjadi tersangka dan dapat dirampas asetnya jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Pernyataan Alex juga mendapatkan penegasan dari pimpinan KPK lainnya, Saud Situmorang. 14 Juli yang lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, diperiksa KPK selama 4 jam sebagai saksi terkait jabatannya sebagai komisaris PT DGI. Sandiaga juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. 24 Juli yang lalu, KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka korporasi pertama. Dari keterangan M. Nazarudin, terpidana kasus korupsi sekaligus pemilik perusahaan Permai Group yang mengaku mengerjakan sejumlah proyek pemerintah bersama dengan PT DGI. Antara pemegang saham, pengurus dengan perusahaan itu kan nggak bisa dibedakan, ya kan, satu-satuan. Artinya apa? Pengurus, pemegang saham itu juga yang memegang rekening dan menguasai rekening perusahaan. Dengan mendakwakan satu terpengurusnya atau pemegang sahamnya, kita bisa merampas. Dan itu beberapa kali putusan pengadilan kan seperti itu. Kita menetapkan misalnya hanya pengurusnya, tetapi ketika uang itu mengalir ke perusahaan yang rekeningnya juga dia kuasai, kita juga bisa minta untuk mengembalikan kerugian negara itu. Karena nggak mungkin memenjarakan perusahaan kan. Nah itu tetap ada dan niat baiknya sudah kelihatan. Nanti tinggal hakim aja memutuskan apa cukup nggak segitu. Bisa aja hakim bilang tambahin lagi dendanya. Kamu kan kemarin ngambilnya banyak, itu hakim yang memutuskan nanti dari yang kita tuntut dari pidana. Sebanyak 92.000 lebih narapidana mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sama seperti remisi kemerdekaan pada tahun lalu, narapidana kasus korupsi kembali ke bagian remisi kendati trennya terus menurun. Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada narapidana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terkecuali napi kasus korupsi. Sebanyak 400 napi korupsi dihadiahi remisi pada Hari Kemerdekaan tahun ini. Napi kasus korupsi tersebut berasal dari perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan. Nah, yang diusulkan remisi 92.816. Nah, remisi umum 1 artinya itu mendapat remisi tapi belum bebas itu 90.372. Yang remisi umum 2 yang setelah dapat remisi langsung bebas 2.484. Yang korupsi 400 orang. Dari KPK, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin dan terpidana kasus pajak Gayus Holomon Tambunan menerima remisi. Remisi ini untuk kali kedua mereka yang diperoleh 2 tahun berturut-turut. Yang jelas Gayus dengan Nazarudin ya. Berarti cuma 2 aja yang dapat remisi. Yang lain yang dari KPK ada yang ditolak, ada yang belum keluar. Kalau Nazarudin itu beliau termasuk justice kolaborator di KPK. Pemberian remisi kepada koruptor kerap menuai polemik di masyarakat. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terus menyuarakan penolakan. Mestinya kalau koruptor ya nggak usah diremisi lah ya. Pemerintah pun berupaya memperketat remisi kasus korupsi sehingga jumlah napi kasus korupsi yang menerima remisi terus menyusut 3 tahun belakangan. Pada 2015, napi kasus korupsi yang menerima remisi mencapai 1.900 orang. Pada 2016, turun menjadi 428 orang. Adapun tahun ini menjadi 400 orang. Tim Liputan Metro TV.
Walaupun pemerintah memberikan remisi kepada narapidana di hari kemerdekaan, namun narapidana kasus penodaan agama, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, belum dapat menerima remisi. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengatakan Ahok belum dapat menerima remisi lantaran masa penahanannya belum mencapai 6 bulan. Bila sudah memenuhi syarat waktu, remisi untuk Ahok dapat dipertimbangkan. Apalagi Ahok dianggap berperilaku baik dan kooperatif selama berada di dalam tahanan. Ahok divonis 2 tahun penjara karena dianggap terbukti menodai agama. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendekam di rumah tahanan Makobrimob Depok. Dia belum menjalani 6 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan Ahok akan dapat remisi pada saat. Ya, kita lihat perkembangannya ya. Kan persyaratannya ada persyaratan administratif dan substantif ya. Kalau administratif itu minimal masa 6 bulan. Kalau substantif itu menyangkut perilaku. Apakah perilakunya baik, tidak melanggar aturan di dalam. Tapi hingga saat ini gimana Pak? Perilaku Ahok di lapas di Makobrimob ya Pak? Ya, selama ini kooperatif ya. Indonesia mata dunia kita harus bisa berbeda-beda tapi kita sempurna dalam semangat tidak boleh menyerah. Bisa seluruh dunia dari timur sampai ke barat. Indonesia kaya raya. Indonesia bisa kerja bisa memberikan semangat masa depan cerah. Merah putih dan merdeka. Merdeka negeri tercinta ini. Bhinneka Tunggal Ika. Identitas sempurna. Berkolaborasi memiliki mimpi besar dalam semangat optimis masa depan jadi bagian dari nama kerja sampai kita bangsa bersinergi semangat Pancasila NKRI merdeka Indonesia bisa di mata dunia kita harus bisa dalam semangat tidak boleh menyerah melangkah semua dan satu tujuan merdeka Indonesia bisa di mata dunia kita harus bisa kita Indonesia kita Pancasila berbeda-beda tapi satu tujuan real Indonesia mata dunia kita harus bisa berbeda-beda tapi tetap sempurna dalam semangat tidak boleh menyerah Indonesia mata dunia kita harus bisa berbeda-beda tapi tetap sempurna dalam semangat tidak boleh menyerah. Sebuah peristiwa menarik kembali terjadi saat upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka sore tadi. Wakil Presiden Yusuf Kala kembali memberikan 5 buah sepeda untuk tamu undangan dengan busana adat terbaik. Upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun di Istana Merdeka sore ini kembali dimeriahkan dengan penggunaan busana adat dari berbagai daerah. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala kembali memberi kejutan usai upacara berlangsung dengan membagi-bagikan hadiah sepeda kepada 5 tamu undangan yang mengenakan busana adat terbaik. Kelima tamu undangan tersebut berasal dari kalangan masyarakat biasa. Kali ini, nama-nama pemenang disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertama, Frans Mansim, Kepala Suku Arfak. Yang kedua, Ibu Ratna Dewi Budiono dengan pakaian Dayak. Yang ketiga, Saudara Yusak Rumambi, Sulut. Yang keempat, Tengku Johan Marzuki, Aceh. Yang kelima, Sumar Hartarti, Bengkulu. Dan seperti tadi pagi semua mendapat sepeda dari Bapak Presiden.
Sebelumnya, pagi tadi Presiden Jokowi juga memberikan hadiah sepeda kepada 5 tamu undangan yang mengenakan busana adat terbaik. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72, TNI Angkatan Laut Komando Armada Maritim Timur melakukan pelayaran dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Priok, Jakarta. Dalam pelayaran selama 3 hari 2 malam dengan kapal latih legendaris milik TNI Angkatan Laut tersebut, sempat pula dilakukan upacara di atas kapal. Berikut informasi disampaikan rekan kami, Taris Hirziman dan juru kamera Fikri Al-Fadin. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72, ada hal berbeda yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Komando Armada Timur atau Koarmatim dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-72, yaitu dengan melakukan upacara peringatan di atas KRI Dewa Ruci, kapal layar jenis barkentin yang sudah berusia 64 tahun. Dalam upacara yang dilakukan ini ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera, lalu ada barisan pasukan yang diisi oleh komandan KRI Dewa Ruci, baik yang sudah aktif ataupun yang sudah nonaktif dari lintas generasi, yang semuanya hadir dalam kegiatan upacara ini. Pengibaran bendera pun dilakukan dengan membentangkan bendera raksasa yang terdapat di belakang atau tepatnya di buritan KRI Dewa Ruci yang dikibarkan selama berlayar dari Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Tanjung Priok, Jakarta. Dalam upacara ini juga dilakukan prosesi yang mana diikuti secara khidmat, dan selama berlangsungnya upacara dikawal oleh KRI Selamat Riyadi 352 yang turut mengawal sejak dari Surabaya sampai menuju ke Jakarta, atau tepatnya di Kepulauan Seribu, tempat kapal berada saat melakukan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ini. Yang menarik dari dilakukannya pelayaran ini adalah karena kapal layar KRI Dewa Ruci ini merupakan kapal yang sejatinya digunakan untuk melatih para taruna TNI Angkatan Laut, dan saat ini diikuti oleh berbagai pihak dan juga elemen yang pernah berkiprah dalam pelayaran yang dilakukan oleh KRI Dewa Ruci ini. Perlu diketahui bahwa kapal layar ini merupakan satu dari 3 kapal layar yang dibangun dengan model yang sama dan masih beroperasi di Indonesia. Dan kapal ini juga sudah 2 kali melakukan pelayaran keliling dunia dan masih akan terus berlayar dan diupayakan untuk tetap bisa sampai 100 tahun ke depan. Di samping itu, nantinya KRI Dewa Ruci ini akan digantikan dengan KRI Bima Suci, namun untuk penggantian ini hanya sebatas penambahan jumlah armada kapal layar Indonesia, karena KRI Dewa Ruci ini tetap akan dipertahankan mengingat usianya dan juga kiprahnya dalam membentuk generasi pemimpin bangsa Indonesia. Dari dilakukannya upacara pengibaran bendera di atas KRI Dewa Ruci ini dimaknai sebagai bentuk bahwa kapal layar ini tetap akan berlayar seterusnya dan juga terus menciptakan generasi penerus bangsa Indonesia, dan diharapkan tetap menjaga situasi kemaritiman dan juga sebagai simbol atas budaya bangsa Indonesia di mata dunia nantinya. Dan nantinya setelah berlayar dari Kepulauan Seribu ini akan merapat di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mengakhiri proses pelayaran dari Surabaya menuju Jakarta. Dari Laut Jawa, Taris Hirziman, Fikri Al-Fadin, Metro TV. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di luar negeri juga tidak kalah meriah. Di Polandia, perayaan diisi dengan lomba lari yang diikuti baik oleh warga negara Indonesia serta warga negara Polandia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Polandia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Polandia mengadakan lomba lari untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72. Lebih dari 1.000 pelari turut serta dalam lomba yang diselenggarakan di Taman Skarysewski, Warsawa, Polandia. Lomba lari dibagi dalam beberapa kategori, mulai dari lomba lari 100 meter untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga jarak 10 km untuk dewasa. Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Gonta mengapresiasi animo warga yang begitu besar dalam mengikuti ajang lari kali ini. Kami senang sekali ya bahwa ternyata hari ulang tahun perayaan Republik Indonesia dengan kita adakan 10K Run ini diikuti oleh anak-anak dari umur 5 tahun sampai anak-anak umur 20 tahun, 17 tahun, dan 17 tahun ke atas. Luar biasa ini animo dan juga perhatian dan keikutsertaan mereka. Lebih dari 1.000 pelari ya ikut lari. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bagus untuk mempromosikan negara kita. Hadiah yang ditawarkan pada perlombaan ini sangat menarik. Juara utama pada lomba lari dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini akan mendapatkan tiket gratis untuk berlibur ke Bali, Indonesia. Dari Warsawa, Polandia, Muhammad Adrian, Metro TV.
aku berdiri.